Sabta karunia kita selalu mohon, dan itu pasti saya yakin sudah menuntun kita, kehidupan kita hingga saat ini dan nanti kelak. Bersama-sama sebagai orang yang sudah dibaptis, kita dipanggil sebenarnya untuk hidup pada kekudusan, bersatu dengan Tuhan saat ini dan kelak nanti di surga. Di dalam perjalanan kita menuju persatuan dengan Tuhan itu, Tuhan senantiasa menuntun kita, membimbing kita agar kita bisa sampai pada kekudusan, pada persatuan dengan Allah. Dan juga di dalam pelayanan kita, Tuhan juga memberikan karunia-karunia Roh Kudus supaya pelayanan yang kita lakukan itu efektif. Menyatakan kasih Allah, kita efektif menjadi saluran kasih Allah bagi orang-orang di sekitar kita. Itulah yang akan kita lihat, bagaimana kita bertumbuh ya, lewat mengenal secara praktis, lewat ajaran-ajaran praktis seperti ini. Kemudian kita bisa semakin menggunakan karunia-karunia Roh Kudus itu dalam kehidupan kita sehari-hari dan pelayanan kita. Itulah tujuan dari sesi kita pada malam hari ini. Nanti kita akan bahas sedikit mengenai Sabta Karunia dan juga mengenai karismata. Jadi kalau kita bicara mengenai karunia-karunia Roh Kudus, itu sebenarnya saya langsung ya, ada dua set karunia sebenarnya. Yaitu yang pertama yang sering kita mohon pada waktu novena Pentakosta. Takut akan Tuhan, roh kemudian nasihat, roh kekuatan, roh pengetahuan, pengertian, kebijaksanaan. Itu semua adalah ketujuh karunia Roh Kudus yang kita bisa lihat juga dituliskan dalam kitab suci itu dalam Yesaya 11 ayat 2 sampai dengan 3. Nah, ketujuh karunia Roh Kudus itu kita terima pada waktu kita menerima sakramen inisiasi ya. Jadi pada waktu kita dibaptis, kita menerima sakramen penguatan dan juga sebenarnya dalam ekaristi. Jadi ketujuh karunia Roh Kudus inilah yang menuntun kita untuk menjalani kehidupan kita setiap hari agar sesuai dengan kehendak Tuhan ya. Sehingga nanti pada akhirnya kita itu bisa sampai pada apa yang Tuhan rencanakan buat kita, yaitu hidup dalam kekudusan, dalam persatuan dengan Tuhan, dan bersatu dengan Tuhan kelak di surga. Jadi ibaratnya kalau kita mau hidup kudus, kita mau suci, kita mau nyampe ke surga, kita sangat membutuhkan ketujuh karunia Roh Kudus ini ya. Dan memang ketika Yesus naik ke surga, dia sudah mengirimkan Roh Kudus untuk menolong kita di dalam perjalanan hidup kita setiap hari. Sebagai orang Katolik, kita perlu menjadi saksi, kita perlu hidup benar, dan itu nggak mudah di tengah dunia yang seperti ini ya, di tengah segala macam kesulitan, pandemi, itu tantangannya tuh berlipat-lipat kan ya. Belum tantangan dalam keluarga, dalam diri kita sendiri, masih banyak yang harus diberesin, panggilan kita untuk pelayanan di paroki, dalam kehidupan bermasyarakat, di dalam pekerjaan, tuntutan itu begitu banyak ya, dan kita sendiri pun banyak sekali kelemahan, kerapuhan ya. Dan ini semua sebenarnya Tuhan sudah berikan Roh Kudus untuk menolong kita. Jadi sebenarnya tidak ada orang Katolik itu yang tidak berdaya untuk mengatasi segala masalah ya dan kelemahan, karena Roh Kudus sudah diberikan kepada kita. Nah, itu bagian yang pertama ya, Sabta Karunia ini adalah untuk pengudusan diri kita pribadi. Dan ini berkembang seiring dengan relasi kita dengan Tuhan ya. Berkembang seiring dengan semakin bertambahnya iman, harapan, dan kasih dalam hidup kita yang kita kenal dengan kebajikan teologal ya. Iman, harapan, dan kasih itulah yang menghubungkan kita dengan Tuhan. Tanpa iman kita nggak mungkin percaya Yesus itu putra Allah. Tanpa iman kita nggak mungkin percaya bahwa Ekaristi itu adalah tubuh Kristus kan. Tanpa iman kita nggak mungkin bisa percaya dan memegang janji-janji Tuhan di dalam Injil, di dalam firman Tuhan. Nah, jadi kita sangat membutuhkan iman, harapan untuk percaya dan berpegang terus pada janji Tuhan. Di dalam kasih kita bisa mengasihi Tuhan dan sesama sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan. Nah, iman, harapan, dan kasih ini adalah kebajikan teologal yang menghubungkan kita dengan Tuhan. Semakin kita bertumbuh dalam iman, harapan, dan kasih,
kita juga akan semakin bertumbuh juga di dalam berbagai macam karunia Roh Kudus ya. Kalau Roh Kudus itu melingkupi kita, memenuhi hidup kita, maka buah-buahnya juga akan tumbuh dalam kehidupan kita setiap hari ya. Kalau buah Roh Kudus itu dalam Galatia 5 ayat 22 sampai dengan 23 kita akan tahu ya. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan hati, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan pengendalian diri. Nah, ini kita kenal 9 buah Roh Kudus. Itu adalah kehidupan orang Kristiani, ya, karakter orang Kristiani yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Jadi kalau kita mau tahu apakah orang ini sungguh-sungguh dibimbing oleh Roh Kudus atau tidak, apakah dia itu sungguh-sungguh adalah orang yang dekat sama Tuhan, dia sungguh-sungguh itu mengasihi Tuhan ya secara otentik gitu, maka kita lihatlah dari buah-buahnya, yaitu apakah dia ada kasih, dia murah hati ya, mau mengampuni, dia bisa mengendalikan diri, dia sabar, dia lemah lembut, lalu dia juga baik, ya, setia dalam panggilannya dan seterusnya. Nah, itu adalah tanda orang yang sungguh-sungguh dipenuhi Roh Kudus, tanda kekudusan. Nah, jadi sabta karunia ini bertumbuh seiring dengan kematangan rohani. Jadi kalau kita itu makin dekat sama Tuhan, ya, makin mengasihi Tuhan, makin mencintai sesama, itu semua didukung oleh sabta karunia ini. Sabta karunia ini juga yang menolong kita untuk bertumbuh dalam kehidupan Kristiani. Nah, sedangkan perangkat yang satunya lagi yang kita kenal dengan karismata atau karisma Roh Kudus ya, karunia Roh Kudus yang untuk melayani, itu kita bisa baca di dalam 1 Korintus 12 ayat 7 sampai dengan 11, dalam Efesus, dalam Roma 12 ayat 6 sampai 8 ya. Nah, ini semua diberikan untuk melayani ya. Jadi bukan tanda orang itu kudus kalau dia itu bisa ngusir setan, hebat memberikan renungan, dia bisa menyembuhkan, dia kalau ngomong itu wah berkobar-kobar sekali. Itu memang seharusnya orang yang melayani Tuhan itu juga harusnya bertumbuh di dalam kekudusan, harusnya. Tetapi tidak otomatis ya. Karena karunia yang disebut karisma ini yang untuk pelayanan itu memang diberikan oleh Tuhan sesuai dengan kehendak Tuhan untuk membangun jemaat, untuk melayani ya. Dan itu ketika diberikan itu langsung bisa dipakai gitu. Jadi makanya mungkin kita bisa lihat, loh kok ada orang ya sombong tuh, ngomong itu gede banget ya. Atau dia mungkin masih suka gosip ya, atau mungkin dia juga mungkin masih belum beres lah hubungannya dengan orang di rumah dan seterusnya. Tapi ternyata dia itu diberi karunia penyembuhan. Ketika dia mendoakan orang, dia diberi karunia iman, sehingga ketika dia mendoakan orang itu sembuh gitu ya. Jadi memang karisma ini tidak otomatis terkait dengan kekudusan hidup ya. Harusnya iya, tapi tidak otomatis. Jadi kalau kita memang sungguh-sungguh merindukan untuk melayani Tuhan ya, aku pengen sekali ya kalau lihat orang sakit itu nggak mentolo misalnya ya, nggak tega gitu. Apalagi orang itu nggak bisa berobat, nggak punya biaya, terus sangat terbatas fasilitas yang ada, dan saya itu tergerak untuk melayani dia dan mendoakan supaya dia sembuh gitu. Kita nggak usah ngukur diri kita, apakah aku ini pantas nggak ya minta sama Tuhan karunia penyembuhan? Apa aku ini pantas nggak ya untuk mendoakan penyembuhan? Minta aja sama Tuhan kalau kita rindu, ya kan? Karena Tuhan akan berikan. Nggak usah lihat apakah aku ini sudah kudus, apa aku ini udah benar hidupnya, nggak usah dilihat dulu. Karena yang bisa tahu kita ini pantas enggak, Tuhan mau kasih apa enggak, ya Tuhan sendiri gitu. Jadi bukan hak kita untuk menilai diri kita atau menentukan diri kita ini pantas atau enggak gitu. Kita semua memang nggak pernah pantas karena kita nggak pernah lepas dari dosa. Kita adalah manusia yang lemah gitu kan. Tapi kalau Tuhan mau pakai ya Tuhan kasih gitu. Jadi kalau kita pun diberi, itu juga bukan berarti kita pantas gitu. Bukan berarti kita sudah kudus, bukan berarti kita sudah baik, bukan berarti kita sudah hebat gitu dalam hal rohani. Tapi ya karena memang Tuhan mau ngasih gitu. Jadi bisa dipahami ya,
Kalau kita terima misalnya, oh kalau aku berdoa, aku kok sering lihat penglihatan misalnya. Kalau aku lihat itu biasanya aku kontak dia, bener dia punya masalah gitu. Terus aku ini orang yang biasa-biasa, tapi kok banyak sekali orang yang datang mau curhat sama aku misalnya. Dan kalau sudah curhat, dia tuh lega banget. Saya cuma ngomong satu kata, wes yang sabar ya gitu. Tahu-tahu dia merasa semua bebannya terangkat. Nah itu karunia ya, Anda punya karunia untuk konseling gitu. Ketika orang ngomong, jadi bagaimana tandanya kita bisa tahu kita punya, diberi ya. Bukan kita punya ya, saya nggak ngomong kata punya. Kita diberi oleh Tuhan, kita dilewati karisma ini oleh Tuhan. Yaitu kalau banyak orang minta kita melayani ini itu gitu ya. Atau misalnya ada orang yang suka kalau ada itu numpang di rumah kita, ada tuh namanya karunia keramah tamahan ya, hospitality. Dia itu betul-betul itu rela berbagi, ngasih tempat tinggal di rumahnya, itu pun karunia gitu ya. Terus ada juga orang yang suka sekali memberi, punya gaji 5 juta, bisa diberi orang itu 2 juta, memberi kalau orang lagi butuh ya. Jadi itu semua karunia. Ada orang yang punya duit lebih banyak, mungkin tidak memberi sebanyak dia gitu. Itu kemurahan hati, itu pun karunia. Nah, begitu banyak karunia-karunia Roh Kudus yang kita nggak bisa batasi ya. Tapi yang ditulis di sini, yang di Korintus itu adalah beberapa yang umum ya. Nah, ini yang akan kita pelajari lebih panjang lebar pada malam hari ini. Jadi itu adalah untuk perkembangan jemaat seperti itu ya. Jadi sabta karunia itu menyempurnakan kebajikan teologal. Tadi kita udah dengar ya, dan moral itu keadilan dan seterusnya. Kemudian karisma tidak otomatis menguduskan ya. Kudus itu kalau kita ketika mendoakan orang itu supaya sembuh, itu kita dipenuhi kasih yang begitu besar misalnya. Nah itu bisa menolong kita untuk semakin kudus karena kita dijiwai oleh kasih ketika melakukan pelayanan itu. Tapi ketika kita melakukan pelayanan yang hebat sekali ya, kita doakan 100 orang sembuh gitu ya, tapi kita nggak punya kasih, kita betul-betul hanya menganggap, wah aku ini hebat ya, itu namanya nol, bahkan minus di hadapan Tuhan ya. Itu nanti yang Tuhan bilang, aku nggak kenal kamu, padahal orangnya bilang, aku sudah bernubuat Tuhan, aku mengusir setan demi namamu. Nyala, aku nggak kenal kamu ya, karena dia memakai karisma ini adalah bukan untuk membawa orang pada Tuhan, tetapi mungkin untuk membanggakan diri ya. Nah seperti itu. Nah sabta karunia itu tetap, tetapi karisma itu adalah dorongan sewaktu-waktu. Makanya saya katakan tadi, jangan bilang kalau kita punya karisma penyembuhan, kita nggak bisa mau, pokoknya aku pengen si A sembuh, lalu harus sembuh. Oh itu salah, nggak mungkin ya. Terserah Tuhan. Tapi biasanya kalau Tuhan mau menyembuhkan, dia pakai kita. Itu yang disebut karisma. Dorongan Roh Kudus yang tidak tetap, selalu baru dan sesaat gitu. Jadi nggak bisa dikatakan orang sakti gitu kalau dia punya karisma, enggak, karena dia bukan orang sakti. Yang sakti kan Roh Kudus gitu. Kita hanya dilewati gitu oleh urapan Tuhan sesaat ketika Tuhan mau menyembuhkan orang itu. Ketika dia mau kita menyampaikan suatu renungan yang berbobot, yang penuh kuasa, yang mengubah hati orang. Nah, dia berikan kita karunia hikmat untuk berbicara, sabda pengetahuan, untuk kita nyampaikan apa yang tepat persis dibutuhkan oleh umat yang mendengarkan. Nah itu adalah karunia. Oleh sebab itu kita sebenarnya sangat membutuhkan karisma ini, supaya pelayanan kita itu efektif. Ketika kita memberikan renungan, orang itu bisa hatinya itu tergerak, ya, hatinya tersentuh, dia bisa bertobat, bisa menyadari kesalahannya, bisa mungkin semakin rindu untuk mengasihi Tuhan. Itu karena ketika kita berbicara, kita sungguh-sungguh terbuka pada karya Roh Kudus. Ya, kita mohon Tuhan berkaryalah secara bebas dalam diriku. Terserah Tuhan mau kasih kita karisma apa, karunia untuk berbicara secara tepat penuh hikmat. Ya, seperti Yesus ketika ditanya mau dijebak oleh orang-orang, kepada siapa kami harus membayar pajak? Dia bilang, ya berikan pada Kaisar apa yang menjadi hak Kaisar, pada Tuhan apa yang menjadi hak Tuhan. Ketika dijebak ini ada perempuan berbuat zina, hukum Musa harus dirajam, lempari batu. Yesus tidak menjawab, menunduk, menulis di tanah ya. Tapi ketika didesak lagi, akhirnya dia bilang, siapa yang nggak berdosa silakan lempar duluan. Itu adalah karunia, kebijaksanaan, tepat pada waktunya kita bisa memberi jawaban.
ya, untuk mempertanggungjawabkan iman kita, menyatakan kebenaran, itu adalah karunia. Ya, jadi karunia itu nggak bisa kita batasi, nggak perlu kita batasi. Yang penting kita tahu bahwa Tuhan dengan karunia-karunia Roh Kudus itu bisa menolong kita melayani dengan penuh kuasa. Itu ya karisma. Jadi pengertian karisma itu sebenarnya mudah ya, dari bahasa Yunani artinya diberikan secara cuma-cuma. Makanya kan kalau Paulus bilang upahku adalah mewartakan Injil tanpa upah. Demikian juga ketika kita diberikan karisma, kita bisanya ketika mendoakan orang itu sungguh-sungguh terbantu. Kita juga nggak dibayar kan, karena apa yang kita terima itu juga cuma-cuma semua. Itu kita dipakai tuh saluran kasih Tuhan buat orang lain. Wah, itu luar biasa. Apalagi di saat seperti ini ya, banyak orang susah, banyak orang butuh kasih Tuhan. Lalu ketika kita datang, kita mendengarkan, kita mendoakan, terus orang itu bisa dikuatkan. Itu betapa sungguh-sungguh menolong orang gitu loh. Jadi kita datang tidak dengan diri kita, tetapi dengan kasih dan kuasa Roh Kudus, sehingga orang merasakan ada Yesus gitu. Ya, ada kehidupan, ada damai yang kita bagikan gitu. Karena Roh Kudus hadir. Nah, di dalam Katekismus Gereja Katolik nomor 2003 dikatakan mengenai karisma ini, rahmat khusus yang dinamakan karisma, ya. Ada berbagai macam karisma, seringkali yang luar biasa seperti mukjizat, orang lumpuh berjalan, bahkan orang mati bangkit. Anda tahu kalau baca, saya punya buku tuh ya, Orang Kudus yang membangkitkan orang mati, ada 400 kisah di situ. Nah, itu terjadi di dalam gereja Katolik, Santo Santa ya. Dan juga saat ini banyak mukjizat penyembuhan terjadi. Kalau Anda baca salah satu buku yang ditulis oleh Suster Bridge McKenna, dia itu adalah seorang suster yang memberikan retret imam kepada banyak imam di seluruh dunia. Dan dia biasanya penyembuhan lewat adorasi. Di dalam doa adorasi terjadi begitu banyak penyembuhan ya, yang besar-besar. Misalnya orang yang ginjalnya tadinya 1 udah operasi kembali jadi 2. Hal seperti itu terjadi di dalam gereja gitu ya. Nah, kita pun sebenarnya dipanggil untuk menyatakan kuasa Tuhan, karena Yesus sendiri berkata bahwa kamu akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan lebih besar. Pekerjaan Yesus apa? Menyembuhkan orang sakit, buta melihat, tuli mendengar, lumpuh berjalan, bahkan orang mati pun hidup kembali ya. Dan itu juga yang dilakukan oleh Paulus misalnya ketika dia membangkitkan anak yang duduk di jendela waktu dengerin Paulus ngantuk, jatuh ya, Etikus itu, kemudian Paulus membangkitkan dia. Dan itu terjadi ya. Petrus membangkitkan Dorcas ya. Apa yang diberikan kepada jemaat perdana ya, kisah para rasul diawali, itu pun sebenarnya kan juga diberikan untuk kita para murid ya. Zaman sekarang banyak orang sangat membutuhkan mukjizat. Nah ya, mulai yang besar sampai yang tadi saya katakan, melayani orang yang datang ke rumahnya. Ada orang yang kalau mendengar ada kesusahan orang itu begitu mudah tergerak, sehingga dia memberikan apa aja yang dia punya gitu. Nah itu pun karunia, itu nggak besar kecil. Kalau kita mau lihat besar kecil secara ukuran manusia, mungkin di mata Tuhan beda ya. Di mata Tuhan seberapa besar kasihmu, seberapa besar juga nilainya di mata Tuhan. Yang membedakan hanya seberapa besar kasih yang mendorong kita melakukan suatu pekerjaan. Itu yang akan bernilai di mata Tuhan. Kalau kata Santa Teresa Lisieux ya, apapun yang kita lakukan dengan cinta kasih. Nah, jadi cinta kasih itu semacam tongkat wasiat. Apapun yang kita lakukan, misalnya kita menyuapi makan orang tua kita yang sakit gitu ya, dengan penuh kasih, itu nilainya itu bisa jauh lebih besar daripada misalnya kita itu mengajar, mewartakan sabda Tuhan kemana-mana, tetapi dengan bersungut-sungut ya. Nah itu mungkin yang menyuapin orang tua kita makan ya, atau suami atau istri kita yang sakit dengan penuh kasih, itu di mata Tuhan itu begitu tinggi nilainya. Jadi pekerjaan yang biasa bisa menjadi sesuatu yang luar biasa kalau ada kasih yang besar gitu ya. Nah makanya ini dibagikan ya, bertujuan untuk kesejahteraan umum gereja, untuk untuk kebaikan jemaat
gitu. Itu tujuannya karisma.